Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Seven Channel. Channel untuk membahas dan mereview film bagi kalian yang mager nonton film. Kali ini kita akan membahas atau mereview sebuah film Indonesia yang berjudul Berbalas Kejam. Film yang dibintangi oleh aktor kawakan Indonesia ini yaitu Reza Rahardian, memiliki alur cerita yang unik dan juga produsernya Mbak Im Wong dong, gimana tuh coba? Oke, film ini mengangkat satu buah cerita tentang balas dendam seorang suami kepada atas kematian anak serta istrinya. Jadi film Indonesia yang mengangkat satu tema tentang balas dendam ini yang terakhir kalau nggak salah Ayas Marlina, kalau nggak salah ya, Marlina si pembunuh dalam 4 babak. Itu adalah film tentang balas dendam juga. Kali ini ada lagi Indonesia mengangkat film tentang balas dendam yang cukup unik sih dan cukup keren juga. Film ini bermula dari seorang arsitek yang bernama Adam yang diperankan oleh Reza Rahardian. Saat itu atau malam itu Reza, anak serta istrinya sedang merayakan sebuah ulang tahun. Suasana yang penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kehangatan menyelimuti keluarga saat itu. Tetapi kebahagiaan itu tak berlangsung lama ketika datang 3 orang perampok yang masuk ke dalam rumah ingin merampok dan memukul Adam serta mengikat tangan dan kakinya, lalu membekap anak Adam sampai nafasnya habis. Serta ada salah satu orang perampok juga yang menusuk perut dari istri Adam sehingga anak serta istri Adam mati di depan Adam, sedangkan Adam tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi bisa dibayangin ya bagaimana seorang suami dan seorang ayah yang mana dia melihat putri serta istrinya dibunuh sedangkan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ini film keren banget sih. Dari situ aja, dari awal aja kita udah dibuat perasaan kita sudah dibuat seperti marah kepada kejadian yang menimpa keluarga Adam. 2 tahun berlalu, Adam masih belum bisa move on dari kejadian itu. Ya bagaimana bisa ya, namanya juga seorang ayah ya, punya keluarga yang dibunuh di depan matanya sendiri, sehingga kehidupan Adam setelah kejadian itu berubah sangat drastis, seperti tidak tahu arah kehidupannya gitu. Partner saya Adam. Apalagi di pekerjaan juga beberapa kali teman atau bosnya juga itu memperingatkan Adam untuk lebih fokus terhadap pekerjaan. Melihat Adam yang selalu larut dalam kesedihan, sahabat Adam lalu memberikan sebuah kartu nama seorang dokter psikiater guna untuk membantu meringankan beban Adam jika Adam itu mau atau bersedia untuk mendatangi dokter tersebut. Ketika Adam mulai dilema dengan antara bertemu atau tidak dengan dokter tersebut, akhirnya Adam memutuskan untuk bertemu dengan dokter itu. Adam di sana sedikit bercerita tentang trauma masa lalu meskipun dokter harus berjuang keras untuk bisa menggali tentang perasaan Adam. Setelah sesi dari perbincangan Adam dengan seorang psikiater tersebut, Adam hendak pulang dan memesan taksi online. Dan ketika mobil itu datang, Adam sudah masuk dan mulai berbincang dengan driver tersebut. Dan takdir berkata lain, ternyata driver taksi online tersebut adalah salah satu pembunuh atau salah satu perampok yang masuk ke rumah Adam waktu itu. Adam melihat salah satu tanda di tangan kirinya yang persis sama seperti salah satu tanda di orang atau perampok yang membunuh anak serta istrinya. Melihat hal itu, Adam sudah mulai gusar, Adam sudah mulai berkeringat, sudah mulai berkaca-kaca matanya. Dan ketika hendak memasuki atau mendekati rumah Adam, Adam meminta untuk berhenti terlebih dahulu. Dan Adam langsung mencekik driver itu dengan saltbag hingga driver itu tewas. Adam lalu membawa mayat dari driver itu. Jadi drivernya ini namanya Frankie ya namanya. Ini jadi salah satu pembunuh juga. Jadi Adam membawa Frankie ini ke sebuah seperti perkarangan kayak gitu, lalu Adam meninggalkan mayat itu di dalam mobilnya dan Adam balik ke rumah. Wow, keren. Dengan kejadian malam itu, Adam sedikit merasa ada perubahan yang baik dalam diri Adam. Adam sudah mulai mau untuk membersihkan rumah, untuk mencuci baju dan macam sebagainya. Sehingga Adam merasa bahwa inilah yang dia cari sebenarnya.
Saat Adam melarikan diri dari mayat Frankie tadi, Adam sempat mengambil dompet serta handphone dari Frankie. Dan juga ketika Adam sudah sampai rumah, Adam mulai mengecek pesan yang masuk ke dalam handphone Frankie. Ternyata pesan itu masuk dari seorang yang pincang, agak sedikit pincang kakinya, dan itu adalah salah satu perampok juga yang membunuh istri Adam. Akhirnya Adam mulai membuat suatu skenario untuk bisa bertemu dengan orang itu dan mencoba untuk membunuh orang tersebut. Jadi film ini tuh balas dendamnya itu brutal banget sih kalau menurut saya sih ya. Itu film ini tuh mirip kayak yang mirip sama Marlina tadi itu loh. Jadi dia ketika ada rasa sakit hati, trauma masa lalu, sehingga dia segala obat atau nasihat itu nggak mempan sama dia gitu. Salah satu-satunya obat adalah yang membalas dendam. Sampai pada akhirnya Adam sudah mulai berencana untuk menemui orang itu. Ternyata orang itu yang pincang tadi, salah satunya itu mempunyai bengkel, dan Adam mencoba untuk masuk ke bengkel itu dengan alibi membenarkan mesin mobilnya. Lalu saat malam hari, Adam sudah melihat bahwa beberapa karyawan dari orang itu sudah pulang, hanya tinggal orang itu saja ada di sana. Adam sudah mempersiapkan nih apa aja yang harus dia perlukan untuk bisa membunuh orang itu. Dan akhirnya Adam masuk. Ketika Adam masuk, sudah mulai mengetahui identitas masing-masing, mereka baku hantam dan macam sebagainya. Dan ketika Adam sudah membuat orang itu lumpuh, Adam mulai membunuhnya dengan kekejaman yang luar biasa. Adam memasukkan pipa ke dalam mulut tersangka itu, lalu menyambungnya ke knalpot mobil miliknya sendiri dan menyolasi semua yang ada di wajah dari tersangka itu. Dan Adam mulai menginjak pedal gas sehingga asap kendaraan itu langsung masuk ke dalam mulut tersangka itu. Dan coba bayangin aja gitu, jadi si tersangka ini mati karena keracunan asap dari kendaraan bermotor itu, kendaraan atau mobil yang dibawa sama Adam. Dan ketika sudah mati, Adam mulai mencongkel kuku ibu jari dari tersangka itu. Dan akhirnya Adam kembali pulang dengan merasa yang sangat bahagia. Beberapa hari kemudian, Adam yang sudah mulai merasakan perubahan yang positif dalam dirinya, Adam mencoba untuk menemui dokter tersebut, yaitu Amanda. Hendak mengatakan terima kasih dan mengajak Amanda untuk makan malam bersama. Dan ketika Amanda serta Adam ini berbincang hangat, tertawa ria, lalu Adam mengajak Amanda ini untuk pulang ke rumah Adam untuk mempersilahkan lah, ibaratnya seperti itu ya. Dan mereka bercocok tanam akhirnya di rumah Adam. Anjay. Jadi Reza Rahadian ini enak gitu ya. Jadi di beberapa film sebelumnya pun Reza juga terlibat dalam adegan-adegan yang cukup erotis gitu loh. Itu anjay, enak banget gitu ya kan. Pagi harinya ketika si Amanda ini sudah pulang, bukan pulang sih, bertugas ke rumah sakit lagi, dan juga Adam yang hendak untuk berangkat bekerja, datanglah seorang polisi yang mana sedikit mencurigai tentang apa yang Adam lakukan. Jadi polisi tersebut menginvestigasi atau menginterogasi Adam tentang, tahukah Adam tentang kejadian-kejadian ini, dan ternyata Adam mengatakan tidak tahu, tetapi lagat atau cara bicara Adam itu sangat terbata-bata, sehingga polisi pun meskipun tidak bisa benar-benar secara 100% mengatakan bahwa Adam bersalah, tetapi polisi tersebut sudah menemukan beberapa bukti, salah satunya handphone dari Frankie tadi yang ternyata sudah dibakar, dan solasi yang digunakan untuk menyolasi pipa dari orang yang atau tersangka yang mempunyai bengkel itu juga ditemukan di rumah Adam. Setelah kejadian ini, hubungan Amanda serta Adam tentu hubungan mereka jauh lebih dekat. Dan
Amanda pun hendak mengundang Adam untuk datang ke rumahnya karena Amanda sedikit bercerita tentang kakaknya yang dan seperti preman tetapi punya rasa kasih sayang yang luar biasa. Dan ketika Adam mendatangi rumah Amanda, betapa terkejutnya Adam ketika melihat kakaknya ternyata adalah salah satu perampok yang datang ke rumah Adam waktu itu. Dan dialah Mbak Imong. Oke, jadi Mbak Imong ini memerankan sebagai seorang perampok atau kakak dari Amanda. Ya agak kaget juga sih karena saya sendiri sudah lama nggak melihat Mbak Imong ini ada di layar film gitu loh. Tapi tiba-tiba ada dan memerankan seorang perampok, pembunuh juga, itu di luar dugaan sih. Ketika Adam sudah mengetahui bahwa itu adalah kakaknya dan dia adalah salah satu perampok yang masuk ke rumahnya saat itu, Adam sudah mulai berencana juga untuk membunuh kakak Amanda tanpa sepengetahuan Amanda. Lalu di suatu malam ketika Amanda pulang terlambat dari rumah sakit, Adam sudah ada di depan rumah Amanda dan sudah persiapan dengan palu, solasi dan macam sebagainya. Adam ketika masuk lalu bertemu dengan Mbak Imong ini, lalu mereka baku hantam dan akhirnya Adam mematahkan atau menghancurkan lutut dari kakak Amanda ini atau Mbak Imong ini. Dan ketika Adam hendak membunuh dengan menghancurkan tengkorak dari Mbak Imong ini, ternyata anak serta istrinya datang dan menangis di depan Adam. Tidak lama kemudian ketika Adam sudah mulai dilema, datang lagi si Amanda ini. Sehingga Adam akhirnya tidak melanjutkan niatan dia untuk membunuh kakak dari Amanda. Dan pada akhir film ini Adam akhirnya dibawa oleh polisi yang sudah membuntuti mobil dari Amanda itu. Dan di dalam mobil ini kita akan melihat bahwa Adam ini punya tertawa yang mirip banget sama Joker. Mirip banget sama Joker. Dimana dia itu tertawa, setelah tertawa terus nangis kayak gitu loh. Wih, itu salah satu acting yang menurut saya itu keren banget sih. Dan itulah sedikit alur cerita dari film Berbalas Kejam. Film ini saya bilang kalau ratingnya ya mungkin 7,5 lah gitu. 7 ya sekitar 7 lah. Karena memang andai kata ini aktor utamanya bukan Reza Rahardian, mungkin akan banyak orang yang lebih baik nggak nonton gitu loh. Tapi karena ini aktor utamanya adalah Reza Rahardian, dia punya power sebagai seorang aktor. Jadi orang semakin penasaran ini film apa sih? Tapi kalau kita lihat dari ceritanya, cerita ini memang cukup unik. Bagaimana kita akan dibawa dengan rasa marah, dengan rasa pengen balas dendam kepada orang yang sudah membunuh anak serta istrinya. Wow. Jadi itu aja bisa saya bahas untuk alur film dari Berbalas Kejam. Terima kasih, support terus channel ini. Beri like kalian, komentar kalian, serta subscribe kalian. Terima kasih. Bye-bye.